Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akan Jawar Permana, NIM 2019 1060 1063. Di video kali ini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan bagaimana cara menggunakan atribut table dan simbolisnya pada ArcGIS. Nah, nanti saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menambahkan atribut table, kemudian menghapus, kemudian menambahkan table, kemudian menghapusnya, kemudian menambahkan data tabular ke file SHP di dalam ArcGIS. Sebelum ke pempraktekannya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori mengenai atribut table dan simbolisnya. Data atribut table. Data pada SIG adalah data spasial yang berorientasi grafis dengan koordinat yang memiliki informasi penting, yaitu yang pertama informasi lokasi atau spasial, koordinat lintang dan bujur, dan juga X, Y, Z. Kemudian yang kedua, informasi deskriptif atribut non spasial berkaitan dengan populasi, luasan, dan sebagainya. Atribut data SIG dapat dikatakan sebagai data terstruktur atau informasi mengenai setiap data spasial. Kemudian tools dalam atribut table. Yang pertama adalah table option. Fungsinya tombol untuk memilih tools yang akan digunakan dalam mengedit table. Kemudian yang kedua ada select by attribute. Fungsinya untuk membuka dialog untuk melakukan seleksi data. Kemudian yang ketiga switch selection, yang fungsinya melakukan blok kebalikan dari data yang sudah terpilih. Kemudian yang keempat ada clear selection, yaitu menghilangkan blok data record yang terpilih. Kemudian yang kelima zoom to selected, fungsinya memperbesar pada fitur yang terpilih. Kemudian yang keenam ada select all, yaitu fungsinya untuk melakukan blok seluruh record data. Kemudian ada jenis-jenis fit, yaitu yang pertama ada short integer, fungsinya seluruh angka dengan digit pendek. Kemudian ada long integer, seluruh angka dengan digit panjang. Kemudian ada float, yaitu nilai pecahan desimal dengan digit pendek. Kemudian ada double, yaitu nilai pecahan desimal dengan digit panjang. Kemudian ada text, yaitu seluruh karakter alfanumerik biasanya untuk nama dan lain-lain. Kemudian ada yang terakhir date, yaitu untuk menyimpan waktu. Join table attribute berfungsi untuk mengintegrasi data tabular ke dalam data spasial. Informasi pada tabel atribut dapat ditambah tanpa melakukan input secara manual, sehingga proses yang dilakukan dalam pendataan informasi dapat dilakukan lebih cepat. Kita dapat menggabungkan arsip data tabular ke dalam sebuah subfile. Simbolis. Data atribut yang berbeda akan berguna untuk tujuan yang berbeda. Beberapa di antaranya dapat divisualisasikan langsung sebagai teks, simbol, klasifikasi, dan sebagainya agar dapat dilihat oleh pengguna peta. Dengan simbolis atau klasifikasi data, kita dapat mengklasifikasikan atau memvisualisasikan dari data atribut sebelumnya. Misalnya, salah satu daerah yang memiliki penduduk pada ditandai dengan wilayahnya yang berwarna merah. Nah, kemudian ini adalah contoh hasil dari penggunaan atribut table dan simbolis. Nah, bisa dilihat di sini ada PDDK, yaitu penduduk. Di sini udah tertera jumlah penduduk yang ditandai dengan warna. Nah, di sini bisa dilihat juga ini untuk data peta yang berbentuk subfile di aplikasi ArcGIS ini sudah memiliki warna yang berbeda-beda, yang
menunjukkan volume penduduk yang berbeda-beda. Untuk lebih detailnya lagi, mari kita lanjut ke dalam pempraktikannya di dalam aplikasi ArcGIS. Oke, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan untuk membuat tabel pada atribut tabel, yaitu yang pertama kita buka terlebih dahulu file SHP yang sudah kita download, yaitu file SHP kecamatan yang sudah kita pilih. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, kita klik kanan ke bagian layar pada kecamatan Banyuwangi ini. Kemudian untuk membuat atau menambahkan tabel, kita buka yang open attribute table. Kemudian kita klik yang bawahnya tabel ini, dan add field. Kemudian misal kita ingin menambahkan luas, kita klik luas, kemudian kita pilih yang ini. Fungsinya untuk memunculkan suatu nilai berupa desimal, tapi nilainya itu yang tidak banyak. Kemudian kita klik OK. Nah, jika kita ingin menuliskan suatu luasan tersebut, kita klik editor, kemudian kita start editing, kemudian kita klik kemudian kasih luasan berapa, misal 400, yang ini 500, yang ini 800. Jika sudah, kita klik stop editing. Nah, jika ingin menghapus tabel tersebut, itu tinggal kita klik bagian luas, kemudian klik kanan, kemudian kita delete field. Nah, kemudian untuk memasukkan suatu data tabular atau suatu data Excel ke dalam SHP ini, langkah yang harus kita lakukan yaitu klik kanan, kemudian join and relate. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, kita harus terlebih dahulu membuat file Excelan atau data tabular. Nah, namun sebelum kita lanjut untuk mengisi isian yang kosong pada joining data ini, kita harus terlebih dahulu membuat file Excelan suatu data yang mau kita tambahkan pada atribut table tersebut. Karena saya sudah membuatnya, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi seperti ini untuk file Excelannya. Nah, di sini file Excelannya harus salah satu pada komponen ini sama pada tabel atribut yang di file SHP, karena jika nanti ada yang berbeda atau ada yang salah penulisannya, untuk file yang kita tambahkan ini mungkin nanti akan kurang atau akan salah juga, bisa kurang maksimal jika kita tambahkan nanti di file SHP-nya. Jadi kita harus teliti untuk menulis
nama desanya ini, karena nama desa ini adalah satu komponen yang sudah saya samakan di atribut tabel pada file SHP Kecamatan Banyuwangi. Nah, data yang saya masukkan ini adalah data yang benar-benar valid, yaitu tahun 2021, tahun sekarang, dan saya mendownloadnya di BPS, yaitu Badan Pusat Statistika yang punya negara. Nah, untuk cara download sendiri adalah kita masuk dulu ke Chrome, kemudian kita cari Badan Statistika. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam Badan Statistika, Badan Pusat Statistika, kemudian kita cari kecamatan yang mau kita ambil datanya tadi. Oke, sudah kita cari. Nah, kita cari data yang benar-benar baru. Nah, ini ada, kita klik. Nah, kemudian untuk mendownloadnya tinggal unduh publikasi. Nah, untuk tampilan BPS-nya sendiri seperti ini, data Kecamatan Banyuwangi. Di sini isinya ada tertera keadaan geografi, kemudian jumlah penduduk, ada pendidikan, kemudian kesehatan, agama, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, kemudian komunikasi, kemudian ada industri, keuangan, dan yang lain-lain. Nah, data yang di sini itu data yang benar-benar data valid yang sudah diriset oleh pemerintah. Nah, jika sudah kita membuat file seperti ini di Excel, kemudian kita save seperti biasa, kita save, kita ambil format yang Excel 97 2003 workbook. Nah, kita nge-save-nya tadi ke dalam file yang sudah kita konekkan dalam ArcGIS supaya nanti bisa dimasukin langsung ke dalam ArcGIS-nya. Kita balik lagi ArcGIS. Nah, untuk mengkonekkannya kita klik kanan, kemudian kita join and relate, klik join, kemudian karena komponen yang saya samakan tadi pada atribut tabelnya adalah desa, kita pilih desa, kemudian kita cari file Excel-nya tadi. Kita klik dua kali, kita klik dua kali. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kemudian untuk mengecek apakah sudah masuk data Excel-nya, yaitu dengan kita klik kanan dan kita buka open atribut table. Nah, jika sudah seperti ini berarti ini sudah masuk untuk data tabular atau data Excel-nya. Kemudian lanjut untuk membuat simbologi. Nah, tapi sebelum kita membuat simbologinya kita harus tahu ini ada desa apa saja sih yang ada di Kecamatan Banyuwangi ini. Nah, cara untuk memunculkan nama sebuah desa atau daerah yang ada di kecamatan ini, kita klik kanan, kemudian kita ke properti, kemudian kita ke label, kemudian kita klik ini label feature and layer, kita pilih desa, dan kita OK. Nah, seperti ini tampilannya jika sudah muncul untuk nama desanya. Kemudian kita klik kanan lagi, kemudian kita klik properties. Di sini saya ingin memvisualisasikan
pada simbologi. Kita klik kategoris. Misal nih, kita ingin memvisualisasikan sebuah penduduk. Kita pilih penduduk, kemudian kita add a value, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul di ArcGIS-nya. Nah, ini warnanya berbeda semua. Dikarenakan jumlah penduduk di setiap desa itu tidak ada yang sama, makanya warna di tiap desa di Kecamatan Banyuwangi ini berbeda. Nah, jika kita ingin lihat warna yang sama, coba kita cari contoh yang lain. Misal nih, kita mengambil SMP. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada beberapa desa yang warnanya itu sama. Nah, itu menandakan bahwa jumlah SMP di desa tersebut itu sama. Jadi, warna yang memvisualisasikan suatu desa di Kecamatan Banyuwangi ini sama karena jumlah SMP-nya sama. Begitu. Misal kita ambil contoh lagi. Kita ambil contoh masjid. Nah, untuk masjid ini juga sama, yaitu di satu desanya ada warna yang sama. Ini menandakan bahwa jumlah masjid di sebuah desa tersebut itu jumlahnya sama. Begitu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.